Di video kali ini saya akan mengenalkan sebuah aplikasi PDF Converter atau pengubah PDF yang sangat-sangat bagus. Kita semua tahu kalau dokumen PDF itu tidak bisa diedit langsung ya. Jadi kalau misalnya kita mau edit, kita harus rubah dulu formatnya dari PDF ke Word atau Docs. Jadi kita bisa edit di Microsoft Word. Kalau dia banyak tabel-tabelnya, kita bisa rubah formatnya ke Excel. Jadi nanti kita bisa editnya di Microsoft Excel. Begitu juga kalau misalnya dokumen PDF-nya itu banyak slide-slide presentasi gitu. Kalau kita mau rubah tulisannya, kita bisa rubah formatnya dari PDF ke PowerPoint. Jadi nanti kita editnya melalui aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, aplikasi yang akan saya kenalkan kali ini bisa melakukan semua itu dengan sangat baik. Hasilnya setelah di-convert itu sangat rapih dan juga ada beberapa fitur-fitur tambahan yang sangat berguna menurut saya. Jadi stay tune. Oh ya, ada giveaway juga di akhir video, jadi jangan kemana-mana. Video ini disponsori oleh Starsoft. Materi-materi dalam video ini tidak ada paksaan dari pihak lain maupun pihak sponsor. Halo, saya Fahmi Hidayat, selamat datang lagi di Tech Coffee. Bagi kalian yang belum tahu channel ini, Tech Coffee adalah channel yang membahas berbagai macam hal mengenai teknologi yang ada di sekitar kita ya, mengenai HP misalnya atau tentang laptop dan sebagainya. Jadi bagi kalian yang baru melihat channel ini, silahkan cek video-video lain dari Tech Coffee. Kalau banyak yang kalian suka, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya setiap ada video baru kalian dapat pemberitahuan. Oke, jadi sebenarnya banyak ya aplikasi-aplikasi ataupun situs-situs di internet yang bisa merubah format PDF ke format lain begitu ya. Tapi masalahnya cukup sulit untuk menemukan aplikasi yang nanti hasilnya tuh rapih. Kebanyakan tuh nanti hasilnya setelah di-convert bakalan berantakan, misalnya seperti ini. Jadi mari kita berkenalan dengan PDF Wiz dari Starsoft. Walaupun video ini disponsori oleh Starsoft, tapi sebenarnya mereka cuma minta saya untuk mereview aplikasi milik mereka ini yang PDF Wiz ini. Nah, yang namanya review itu berarti kan harus jujur, ya kan? Jadi selama 2 hari saya tes aplikasi ini dan hasilnya cukup memuaskan. Bahkan saya bisa bilang kalau aplikasi ini itu aplikasi PDF Converter terbaik yang pernah saya gunakan. Oke, saya akan menyebutkan dulu beberapa kelebihan-kelebihan dari aplikasi ini. Nanti saya juga akan memberikan cuplikan bukti-bukti kalau memang saya benar-benar tes gitu aplikasi ini. Bukti-bukti perbandingan dokumen PDF aslinya setelah di-convert menggunakan PDF Wiz, itu hasilnya seperti apa nanti akan saya tunjukkan. Nah, untuk sekarang kelebihan-kelebihannya yang pertama, hasil convert sangat rapih dan terbaca dengan akurat. Teksnya, gambarnya, dan sebagainya. Yang kedua, tampilan menu-menunya itu sangat mudah dimengerti. Jadi walaupun pemula pun langsung bisa mengoperasikannya dengan gampang. Yang ketiga, kita bisa convert banyak PDF sekaligus. Jadi sangat menghemat waktu. Lalu banyak pilihan format yang tersedia untuk mengconvert. Dari sisi keamanan ini aman karena kita tidak perlu upload filenya ke internet. Kan ada ya situs-situs internet yang bisa merubah PDF ke format lain, tapi itu kita harus upload dulu filenya. Jadi dokumen PDF ini tetap ada di laptop atau komputer kita, tidak kemana-mana, jadi aman. Takutnya kan di dokumen PDF itu ada hal-hal sensitif, nanti kalau di-upload mereka lihat kan, ya kita tidak tahu kalau mereka itu mengintip atau tidak. Lalu tidak ada batasan dokumen, kan ada ya beberapa aplikasi ataupun situs-situs internet yang membatasi dokumen yang akan di-convert. Misalnya batasnya cuma 5 MB. Nah, ini tidak ada batasan. Lalu yang keberapa ini? Ada fitur-fitur tambahan yang sangat berguna. Yang terakhir, aplikasi ini gratis ya, jadi santuy. Kekurangannya, saya akan memberikan dulu bukti-bukti dari kelebihan-kelebihan yang saya jelaskan tadi. Setelah itu saya akan kasih tahu juga kekurangan-kekurangannya. Oke, langsung saja check it out. Ya, ini saya mau menunjukkan sedikit kalau tampilan PDF Wiz itu seperti ini ya. Jadi di sini ada pilihan convert PDF ke Word, Excel, PowerPoint. Kalau kita arahkan kursor ini bakalan muncul ya pilihan-pilihannya. Yang saya sering pakai sih PDF ke Word, ke Excel, dan juga PowerPoint ya. Lalu ini tuh convert file dari jenis lain ke PDF, misalnya dari Word ke PDF, gambar ke PDF. Lalu ada ini juga, ini adalah pilihan untuk memisahkan PDF. Jadi misalnya kalian PDF-nya tuh ada 10 halaman ya. Jadi misalnya kalian mau pisahkan 5 halamannya gitu. Jadi dia tuh di satu dokumen cuma 5 halamannya doang, yang aslinya itu 10 PDF. Lalu ini merge, menggabungkan PDF. Jadi misalnya kalian tuh punya 5 dokumen PDF, kalian mau bikin satu, ini bisa dengan ini. Lalu ini kompres PDF ya. Kompres PDF itu adalah mengecilkan ukuran PDF. Lalu ini adalah mengekstrak PDF. Jadi misalnya ini ada kalian tuh punya dokumen PDF, dia tuh 10 halaman. Kalian tuh mau ambil 1 atau 2 halamannya, kalian bisa diekstrak, dia keluarnya jadi PDF, atau kalian bisa ekstrak terus itu nanti keluarnya jadi gambar. Lalu ini untuk menambahkan password di file PDF kalian. Ya, jadi ini adalah 4 file PDF yang saya convert menggunakan aplikasi PDF Wiz, dan ini hasilnya setelah di convert ya. Yang ini dulu ya. Ini tuh file dokumennya lumayan ribet.
Ya, ini adalah file PDF aslinya. Jadi ada gambar gini, lalu ada yang huruf tebalnya, ada yang huruf biasa, lalu ada nomor-nomor, situs website, ada warna tulisannya, lalu ada underline-nya atau garis bawah ya. Nah, lalu ini adalah hasilnya setelah di-convert menggunakan PDF Wiz. Kita akan lihat ya. Untuk lebih mudah membandingkan, yang PDF kita taruh di kiri dan yang Word kita taruh di kanan. Nah, jadi yang kiri ini adalah PDF-nya yang aslinya, dan ini adalah hasil setelah di-convert. Dan bisa kalian lihat ini sangat rapi ya. Saya sebenarnya sangat kagum dengan aplikasi ini, bisa mengkonvert dengan sangat rapi. Ya, bisa kalian lihat ya, ini gambar yang di PDF ini, gambar aslinya ini dengan gambar yang dokumen Word yang hasil convert ini terbaca dengan baik. Ya, bisa kalian lihat ini gambarnya juga kita bisa pindah-pindah. Tuh. Jadi memang terbaca gitu loh dengan baik. Lalu ini juga fontnya, coba perhatikan jenis fontnya, jenis tulisannya itu sama, tidak berubah. Yang tulisan tebal juga terbaca dengan baik ya. Lalu ini nomor-nomor juga terbaca dengan baik ya. Cuma mungkin kalau saya mau bilang kekurangannya, yang sebenarnya ya nggak terlalu berpengaruh ya. Walaupun ini sudah sangat rapih dan akurat sesuai sumbernya gitu. Paling saya mau bilang kalau tulisan-tulisan yang ini kan sebenarnya rata tengah nih. Ya, dia terbaca rata kiri. Nih. Jadi dia terbaca rata kiri. Ya, lalu yang kekurangan kedua menurut saya yaitu ini nih, ini kan nomor ini kan kalau yang aslinya itu kan kita bisa rubah ya. Nah, ini tuh terbaca dia tuh teks biasa, bukan yang pakai numbering itu loh. Tapi ini tuh menurut saya sudah sangat baik ya, dari aplikasi-aplikasi lain atau yang ada di situs-situs gitu. Ini sudah yang paling bagus menurut saya. Oke, next ini dari PDF lain yang saya rubah ya. Coba yang ini ya, ini PDF aslinya. Kita buka, lalu yang ini hasil setelah di-convert menggunakan aplikasi PDF Wiz. Kita buka juga. Ya, ini gambar terbaca dengan baik juga ya. Ini bisa kita pindah-pindah, gambar yang gede ini. Lalu, nah ini ada gambar, ada tulisan ya. Kita lihat. Nah, seperti yang kalian lihat ini terbaca dengan sangat baik ya. Fontnya, lalu letak tulisannya, letak gambarnya. Pokoknya ini sangat rapih ya. Bisa kalian lihat tuh. Nah, lalu saya juga punya contoh hasil yang dokumen PDF-nya tuh sangat banyak gambarnya ya. Tapi setelah dirubah ke PDF itu tidak berantakan gitu. Ini sangat bagus aplikasinya. Coba kalian lihat ya, ini yang ini nih. Ini file PDF aslinya. Lalu ini yang hasilnya ya. Kita buka juga. Ya, banyak gambar-gambar. Nah, ini hasilnya. Yang gambar terbaca dengan baik. Bisa kita pindah-pindah. Lalu tulisannya juga nih. Kita bisa rubah-rubah nih. Terbaca dengan baik. Fontnya juga terbaca dengan baik ya. Ini juga nih, kebanyakan tuh aplikasi-aplikasi converter tuh biasanya kalau dia nggak mampu ngebaca kalau itu tuh teks, dia tuh malah jadi gambar. Bisa kalian lihat tuh, sangat baik. Nah, lalu ini yang terakhir ini ya, yang RKUHP ini sih cuma dokumen biasa ya, jadi ini sudah pasti terbaca dengan baik ya. Tapi kalau kalian mau lihat juga ya udah. Nah, lalu saya juga sudah tes ya, merubah PDF ke PowerPoint. Jadi ini adalah file PDF-nya yang isinya itu slide-slide presentasi ya. Lalu ini adalah hasil setelah di-convert menggunakan PDF Wiz. Saya convert ke PowerPoint supaya kan bisa presentasi gitu ya. Ya, ini seperti yang kalian lihat hasilnya merubah PDF ke PowerPoint juga sangat rapih. Di sini dia tuh terbaca dengan baik ya, gambarnya bisa kita pindah. Nah, lalu nih tulisannya tetap terbaca juga. Ini tulisannya. Kita bisa rubah ya. Tuh, bisa kita rubah. Ini juga nih. Yang ini kita bisa rubah ya. Bisa kita pindah-pindahkan juga, kita bisa edit sesuka hati lah pokoknya ya. Lalu yang ini juga di slide kedua, tuh teksnya terbaca dengan baik, gambarnya juga terbaca dengan baik. Jadi pokoknya kita bisa edit lah gitu. Ada kan kadang tuh berantakan banget gitu, apalagi yang banyak gambar-gambar gini gitu. Ini tuh sudah sangat bagus menurut saya aplikasi ini. Nah, ini adalah bukti kalau saya sudah bener-bener tes emang aplikasi ini gitu. Ya, ini yang tadi ya, ini folder yang isinya tuh PDF ke Word ya, ini yang aslinya, ini hasilnya. Yang ini slide ini yang PDF ke PowerPoint. Nah, ini lalu saya sudah tes fitur ekstraknya. Ini yang rubah gambar ke PDF, ini PDF ke gambar. Saya nggak perlu tunjukin semuanya ya, karena emang nanti kepanjangan videonya ya. Tapi saya jamin kalau semuanya ini hasilnya sangat memuaskan. Tapi cuma satu yang saya tidak suka sebenarnya dengan hasilnya. Tapi saya masih memaklumi ya. Kalian lihat saja, yaitu yang table. Coba dibuka dulu ya. Ini yang file aslinya. Nah, ini sebenarnya hasil turnamen open room main PUBG. Nah, ini tuh table kan ya, table ada warnanya, lalu ada angka-angkanya gitu kan. Ini tuh PDF. Nah, saat saya rubah ke Excel, hasilnya tuh gini. Nah, bisa kalian lihat hasilnya begini ya. Ya, memang semua tulisannya terbaca dengan baik ya, semua tulisan dan angka-angkanya. Tapi garis-garisnya tuh hilang ya.
Ya kan kalau garis-garisnya tuh gini ya. Nah, gini kan kalau garis-garisnya gitu. Tapi tadi hilang, lalu warnanya juga hilang. Tapi saya masih memaklumi ya, karena memang paling sulit itu mau merubah PDF ke Excel emang sebenarnya. Setahu saya memang aplikasi-aplikasi lain juga yang merubah PDF ke Excel tuh belum ada yang memang benar-benar bagus untuk sekarang ya. Nah, tapi kan untungnya dia tuh semua tulisannya benar-benar terbaca gitu. Jadi kita bisa rapihin nih. Coba saya contohkan ya, saya rapihin ya. Tuh, jadi deh. Yang penting sih teksnya kebaca dengan baik sih. Tapi saya masih maklumi karena memang aplikasi-aplikasi itu yang ada sekarang tuh belum bisa sejago itu ngerubah PDF ke Excel tuh. Nah, lalu saya juga mau memperlihatkan kepada kalian yang fitur yang ini nih, yang kompres PDF. Ya, saya tes ke file PDF ini. Ini tuh ukurannya bisa dilihat 8,29 MB ya. Saya nggak punya file PDF yang gede banget ukurannya soalnya, tapi ini mau sebagai contoh saja. Lalu saya kompres menggunakan PDF Wiz ya, pilihan yang ini. Hasilnya ini dengan ukuran 1 MB dan kita lihat hasilnya. Nah, karena ini kan cuma mengkompres ya, cuma mengecilkan ukuran, jadi dia tuh ya sudah pasti nggak bakalan berantakan gitu. Tapi yang harus diperhatikan yaitu kejelasan tulisan dan juga gambarnya. Nah, ini walaupun sudah dikompres tapi tulisan serta gambarnya masih jelas ya, tidak pecah atau apa gitu, masih jelas. Oke, sekarang saya mau memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengoperasikan aplikasi PDF Wiz ini. Jadi saya mau mencontohkan sedikit ya bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini. Walaupun di sini memang sudah sangat jelas ya pilihan-pilihannya. Saya sudah jelaskan kan tadi pilihan per menu-menunya ini. Saya mau mencontohkan saja mengkonvert PDF ke Word. Diklik itu, nah lalu tekan di sini nih. Nah, nanti cari ya di sini file PDF kalian yang mau kalian rubah ke Word. Ini misalnya yaitu, nah lalu di sini ada pilihan. Di sini kan ini nih, di sini ada keterangan ukuran PDF-nya itu yaitu 8 MB. Lalu ini ada berapa halaman, yaitu ada 26 halaman semua. Nah, lalu di sini ada pilihan select page. Nah, di sini pertamanya di sini all, artinya kalian convert semua halaman. Tapi kalian bisa klik di sini dan pilih kalian mau convertnya tuh dari halaman, misalnya dari halaman 1 cuma sampai halaman 5 doang yang mau kalian pakai gitu atau mau kalian edit. Lalu oke. Ya begitu. Lalu di sini bisa kalian rubah lagi di sini ya, PDF ke Word atau PDF ke Excel seperti yang di depan tadi. Lalu ini ada pilihan menyimpannya itu jadi format docs. Saya sarankan pilih yang docs karena itu format Microsoft Word yang paling baru, yang paling bagus. Jadi pilih yang Word. Nah, lalu ini convert modenya pilih editability first. Jadi dia tuh rapih hasilnya. Lalu ini pilihan kalian mau taruhnya di mana. Nah, salah satu kelebihan juga dari aplikasi ini tuh kalian bisa batch ya, bisa nge-convert tuh sekalian, nggak cuma satu doang. Misalnya nih, kalian mau convert tuh 2 dokumen gitu ya. Ini. Nah, kalian klik. Nah, jadi langsung sekalian gitu, bisa dua-duanya. Jadi menghemat waktu. Lalu pilih convert now. Nanti dia akan memulai proses convertnya. Ya, ini sudah selesai ya. Kalau kalian mau langsung buka dokumennya, bisa pilih ini ya, yang gambar ini. Kalau ini mau membuka foldernya, folder di mana ini hasilnya ini ketaruh ya. Ini, ya ini mau hapus ya, ini kan bisa kalian hapus karena udah kelar juga kan. Nah, lalu saya juga mau menjelaskan sedikit yang pilihan ini nih, PDF ke gambar. Nah, dia tuh jadi file PDF-nya bakalan jadi gambar ya. Nah, di sini nanti kalian taruh kan file PDF apa yang mau kalian rubah ke gambar. Lalu sini ada pilihan mau save-nya jadi apa. Nah, saya sih biasanya pilih yang ini. Lalu ini kualitasnya. Jadi ini tuh makin bagus, dia tuh jadi makin jelas gambarnya. Kalau low itu ya agak kabur dikit gitu gambarnya. Nah, itu. Nah, lalu nanti hasilnya dia tuh bakalan jadi satu folder gini nih. Kan file PDF-nya itu ada beberapa halaman. Nah, ini bakalan jadi beberapa foto. Jadi ini kan halaman pertama, ini halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat seperti itu. Nah, lalu saya juga mau menjelaskan yang kompres PDF ini. Nanti dia kan dibuka, lalu kalian pilih PDF mana yang mau kalian kompres. Nah, lalu ini nih, sini ada pengaturannya ya. Nah, ini kalian pilih centang ini, lalu centang ini supaya bagus. Lalu compression level. Kalau kalian mau dia tuh bakalan sekecil mungkin ukurannya nantinya, pilih yang ini. Tapi kalau kalian yang penting jelas tulisannya, pilih yang clarity. Tapi saya sudah tes tadi yang dokumen tadi itu yang saya perlihatkan ke kalian itu yang awalnya tuh berapa tadi 9 megaan ya. Terus jadi hasilnya tuh jadi 1 megaan. Itu saya pilih yang ini dan hasilnya tetap jelas tulisan dan gambarnya. Jadi saya sarankan ya udah pilihin aja gitu. Nah, untuk yang lain-lain silahkan kalian coba sendiri ya. Gimana, sangat bagus kan aplikasinya? Kalau kalian tertarik dengan aplikasi ini, link download ada di deskripsi di bawah. Seperti yang saya bilang, aplikasi ini gratis, tapi hanya untuk 3 hari. Jangan marah-marah dulu ya, sabar karena saya akan meng-giveaway 5 lisensi gratis 1 tahun untuk 5 orang pemenang.
Jadi sebenarnya kita memang bisa mendownload dan menggunakan aplikasi ini gratis selama 3 hari. Tapi nanti kalau sudah lewat 3 hari, kita bakalan diminta untuk membeli aplikasi ini. Itu ada yang per bulan bayar, ada yang per tahun, dan ada yang 1 kali bayar untuk seumur hidup. Kalau saya lihat harga-harganya, menurut saya ini sudah sangat murah dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Aplikasi ini juga kan sangat bagus dalam mengkonvert ya, hasilnya rapih dan juga ada kelebihan-kelebihan lain. Jadi aplikasi ini sebenarnya sangat cocok untuk mahasiswa ataupun pekerja-pekerja kantoran. Bakalan sangat membantu pekerjaan mereka gitu sehari-hari. Nah, yang mau ikutan giveaway dan dapat lisensi 1 tahun gratis, cara ikutan giveaway-nya sangat mudah ya. Yang pertama, kalian tentu saja harus subscribe Tekofi dan nyalakan loncengnya. Like juga video ini, lalu screenshot. Jangan lupa screenshot. Lalu follow IG saya ya, Fahmi Coffee, link di deskripsi. Setelah di follow, screenshot juga. Nah, gabung juga di grup Facebook Tekofi ya, link di deskripsi juga. Nah, setelah kalian gabung di grup Facebook Tekofi, silahkan kalian tulis ya informasi apapun mengenai teknologi di grup Facebook Tekofi. Kalian tulis postingan gitu buat postingan. Pakai foto juga lebih bagus, pakai gambar gitu, ilustrasi gitu kan. Terserah bisa mengenai apa saja ya, yang penting jangan kopas. Nanti saya akan nilai dari situ. Nah, lalu screenshot tadi yang saya suruh screenshot itu kirim inbox ke Fahmi Coffee. Link juga ada di deskripsi. Itu sebagai bukti juga. Oke ya, semoga beruntung dan see you soon.